Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran di part 25. Kita masih melanjutkan yang kemarin di mana Baining dan Fang Yuan masih jalan-jalan menuju Gunung Baigu. Dan kemarin Baining sempat sakit ya. Tapi di situ Fang Yuan ya merawat dia sampai sembuh. Sampai akhirnya Baining tidak terlalu cerewet seperti sebelumnya. Dia menjadi jauh lebih kooperatif, lebih santuy, lebih ngikutin apa yang diperintahkan oleh Fang Yuan. Kita akan lanjutkan lagi apa perjalanan mereka sekarang. Tidak terasa setengah bulan berlalu dan kini terlihat tubuh Baining menjadi semakin kurus. Tapi tubuhnya sendiri memancarkan aura yang sangat kuat. Konsentrasi Baining menjadi jauh lebih baik dan tidak dapat dipungkiri jika Baining telah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dia pun telah belajar banyak hal dari pengalaman kali ini. Di sisi lain, Fang Yuan dia juga menyadari meskipun Baining terlihat serius, tapi bukan berarti kalau Baining telah mengaku kalah. Fang Yuan tahu bahwa jika seiring berjalannya waktu, Baining mulai berubah menjadi lebih baik. Baining merasa terpacu untuk terus belajar dan berusaha keras beradaptasi dengan kehidupan barunya. Meskipun terkadang Baining masih menyangkal beberapa gagasan dari Fang Yuan. Dan meskipun pemikiran Baining masih agak dangkal, setidaknya apa yang disampaikan oleh Baining sedikit lebih berbobot dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi situasi seperti ini bukanlah hal yang tidak terduga. Untuk menaklukkan Baining memang bukan sesuatu yang mudah. Dan iblis sejati manapun pasti memiliki semangat untuk memberontak. Sekarang di bawah terik matahari, mereka berdua sedang bersembunyi di hutan sambil mengamati lembah pegunungan dengan sangat cermat. Di lembah itu terdapat seekor buaya yang berukuran sangat besar dan sedang tertidur. Itu adalah buaya lava. Tubuhnya ditutupi oleh sisik berwarna merah tua dan keempat kakinya yang tebal serta kuat menopang tubuhnya yang besar. Ekor buaya itu bersinar seperti kilauan logam dan panjangnya mencapai 10 meter. Di punggung buaya itu terdapat dua gumpalan yang menyerupai dua buah gunung berapi mini. Saat buaya itu bernafas, terlihat ada asap yang mengepul dari punggungnya itu. Buaya lava ini tergolong dalam raja binatang. Untuk mengalahkannya itu resikonya cukup besar. Gumam Baining sambil menatap buaya lava itu dengan sangat waspada. Dalam tubuh Raja Binatang terdapat Guwom liar peringkat 3. Ditambah dengan fisik tubuh Raja Binatang yang sangat kuat, bahkan seorang Master Gu peringkat 3 tahap puncak pun akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Meskipun sebenarnya buaya lava yang biasa akan hidup berkelompok di bawah tanah, tetapi kalau itu adalah Raja Binatang, dia memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga dia berani muncul di permukaan dan menikmati sinar matahari. Resiko yang besar memiliki imbalan yang besar juga. Selain itu, tidak mudah untuk menemukan buaya di dalam hutan. Sedangkan kekuatan buaya membutuhkan daging buaya sebagai makanannya. Setidaknya, ayo kita uji kekuatan buaya ini terlebih dahulu, kata Fang Yuan kepada Baining. Setelah mendengar perkataan Fang Yuan, kemudian Baining berdiri dan menggertakkan giginya. Baining mendekati buaya lava perlahan-lahan. Tapi saat jaraknya sekitar 50 langkah dari buaya itu, tiba-tiba buaya lava pun membuka mata merah keemasannya. Dengan segera buaya lava itu memutar kepalanya dan terdapat dua buah semburan udara panas yang keluar dari hidungnya. Melihat itu,
membuat ekspresi Baining menjadi serius, dan dengan segera Baining mengaktifkan Gu Kanopi Langit. Sayangnya, meski sudah menggunakan Gu Kanopi Langit, rupa-rupanya Baining masih bisa merasakan udara panas yang mengenai tubuhnya. Setelah itu, Baining tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan Moonblade darah. Dia menyerang ke arah buaya lava. Moonblade peringkat 3 menghantam punggung buaya lava dan mengenai sisiknya. Serangan Baining berhasil membuat Raja Buaya Lava itu menjadi marah. Dengan segera Raja Buaya Lava itu mengeluarkan bola api lava dan ingin menyerang Baining. Baining melihat serangan itu dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia memilih untuk menghindarinya. Kemudian serangan itu pun mengenai bebatuan gunung dan menyebabkan sebuah ledakan yang mana pecahan batu dari ledakan itu terbang kemana-mana dengan api yang berkobar. Dari arah ledakan itu terbentuk sebuah kawah yang besar dan di dalamnya terdapat lava yang mengalir dan terlihat masih sangat panas. Itu adalah Gu ledakan lava peringkat 3. Gumam Fang Yuan yang tampak mengamati medan pertempuran. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan melemparkan tali dari atas tebing dan kemudian menarik Baining ke atas. Raja Buaya Lava terlihat menggeram saat melihat sosok Baining melarikan diri dan dia tidak dapat mengejarnya. Ya, seperti rencana sebelumnya bahwa ini hanyalah tester. Mereka hanya ingin melihat kemampuan dari buaya lava. Raja Buaya Lava itu memiliki 3 Guwom peringkat 3 di dalam tubuhnya. Di antaranya ada Gu ledakan lava tipe serangan, Gu perut api tipe pertahanan, dan Gu abu tipe penyembuhan. Kata Fang Yuan yang menceritakan kesimpulan dari pengamatannya. Mendengar itu, Baining hanya mengerutkan keningnya. Sebelumnya Baining juga merasakan jika untuk membunuh Raja Buaya itu sangatlah sulit, bahkan bisa dibilang mustahil. Kemudian Baining berkata, selain kekuatan dari Gu lava ledakan dan juga pertahanan dari Gu perut api yang tidak dapat ditembus oleh Gu bulan darah, hanya kelabang emas yang dapat melakukan serangan dari jarak dekat. Tapi jika kita menghancurkan Gu perut api dengan menggunakan kelabang emas, setelah itu kelabang emas akan menjadi tumpul dan kehilangan kekuatannya. Bahkan jika kita telah menghancurkan pertahanannya, Raja Buaya masih memiliki Gu abu yang dapat menyembuhkannya. Staminanya juga lebih besar daripada kita berdua, dan kita akan kalah dalam pertarungan itu. Yang paling penting, buaya lava itu bisa bersembunyi di bawah tanah dan kembali ke sarangnya. Ketika saat itu tiba, maka kita tidak akan memiliki cara untuk menahannya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Baining sambil menjelaskan analisisnya. Analisismu itu memang benar, tapi sekarang aku semakin ingin membunuh Raja Buaya Lava itu. Dia memiliki Gu abu dan hanya memerlukan abu sebagai makanannya. Guwom itu sangat cocok sebagai Guwom penyembuhan kita. Jadi kita harus mengalahkannya, jawab Fang Yuan. Meski itu adalah Gu yang bagus, tapi hal terpenting adalah kita harus bertahan hidup supaya bisa menikmati Gu itu. Meski kau memiliki Gu yang, jangan berpikir kalau kau bisa memanipulasiku dan menyuruhku untuk mempertaruhkan hidupku dalam pertarungan yang konyol seperti ini, jawab Baining dengan tegas. Kita memang tidak bisa melawannya secara langsung, tapi kita bisa menggunakan kecerdasan kita. Kita bisa memanfaatkan Raja Buaya Lava ini dan menarik perhatian dari Raja Binatang lainnya, lalu membuat mereka bertarung satu sama lain. Setelah itu, kita akan mengambil keuntungannya, kata Fang Yuan yang tampak tidak ingin menyerah dan masih terus ingin mendapatkan Gu itu.
Dan rencana Fang Yuan ini cukup sederhana, yang mana dia dulu juga menggunakan rencana seperti ini saat ingin mendapatkan banyak kompensasi. Dia menarik banyak kawanan serigala untuk menyerang para Master Gu. Mirip-mirip seperti itu. Pada dasarnya, binatang buas memiliki wilayah kekuasaan mereka masing-masing dan tidak akan menimbulkan pertengkaran satu sama lain. Tetapi, Raja Buaya Lava itu sedikit berbeda. Biasanya mereka hidup di bawah tanah dan hanya sesekali muncul ke permukaan untuk menghirup udara segar. Kelompok buaya lava itu dapat diibaratkan seperti imigran gelap dan keberadaan mereka tidak diketahui oleh raja binatang lainnya. Begitu kedua raja binatang bertemu, satu sama lain di antara mereka pasti akan merasa terancam dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Karena itu Fang Yuan dan Bai Ning dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil guwom mereka. Bai Ning memikirkan perkataan dari Fang Yuan sebelumnya dan pada akhirnya dia pun setuju. Sebenarnya rencana ini cukup beresiko karena kita tidak memiliki gu tipe pergerakan. Tapi jika dibandingkan dengan melawan Raja Buaya Lava secara langsung, aku rasa rencana ini jauh lebih baik dan memiliki peluang untuk berhasil. Maka kita harus mencobanya, kata Bai Ning. Dan begitulah, selama 5 hari berikutnya Fang Yuan dan Bai Ning menggunakan Raja Buaya Lava itu sebagai titik fokus mereka dan terus mencari raja binatang lain di sekitarnya. Sebelumnya Fang Yuan dan Bai Ning datang dari arah barat laut, sehingga mereka tidak perlu melakukan pengintaian yang terlalu banyak. Mereka berdua terus memutar daerah di sekitar lembah dan menuju ke arah tenggara. Di sana mereka menemukan gerombolan kera putih yang dipimpin oleh seekor kera putih yang sudah tua. Akan tetapi, kecepatan dari kera putih itu sangatlah luar biasa. Dan jika mereka berdua memancingnya, merekalah yang akan berakhir terjebak dan dikepung oleh kawanan kera putih. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari raja binatang lain. Di arah barat daya, mereka menemukan daerah seperti rawa yang membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Daerah itu adalah wilayah racun, di mana terdapat ular berbisa yang tergeletak di bawah akar pohon. Di sana juga ada lebah beracun yang besarnya seukuran kepalan tangan, yang mana mereka berterbangan secara berkelompok. Lalu ada juga jaring laba-laba yang ukurannya besar, dan di tengah jaring itu terlihat laba-laba hitam yang ukurannya sebesar wajah manusia. Lalu di tengah rawa itu terdengar suara katak yang sangat keras. Ada banyak kehidupan di sana. Dan setelah melihat semua keadaan yang ada di sana, Fang Yuan menyimpulkan jika daerah itu dikuasai oleh gu penyembuh, yang mana berupa sosok katak yang dapat menelan racun. Itu merupakan gu peringkat 4 dan memiliki tubuh yang kecil dan dapat memakan racun sebagai makanannya. Sehingga jika seorang Master Gu terkena racun dan mengaktifkan gu ini, maka gu ini akan menyerap racun itu dan akan menghasilkan efek penyembuhan. Kecepatan gu ini sangatlah buruk dan dia berada di dalam rawa, sehingga tentu sulit untuk memancingnya keluar. Sementara itu Fang Yuan dan Bai Ning tidak memiliki gu penyembuh. Jika suatu saat mereka digigit oleh makhluk beracun, maka hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Akan tetapi, untuk menemukan katak kecil itu di dalam rawa yang besar tentu sangat sulit. Sehingga kali ini, lagi-lagi mereka berdua memutuskan untuk mencari target lain. Setelah itu mereka berjalan ke arah timur laut. Dan di sana mereka menemukan sarang lebah yang sangat besar. Di dalam sarang itu, terdapat sekelompok serangga yang sangat menakutkan. Itu adalah sekelompok lebah jarum gila. Bahkan mereka adalah suatu masalah yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Lebah jarum gila memiliki kemampuan menembus segala hal. Bahkan perlindungan dari Gu Kanopi Langit akan tertembus oleh jarum itu dengan sangat mudah. Menyadari bahwa sekelompok lebah jarum gila itu bukanlah tandingan mereka, Fang Yuan dan Bai Ning memilih untuk menghindarinya tanpa banyak berpikir. Pencarian terus berlanjut dan hari pun berganti malam. Saat ini, Fang Yuan dan Bai Ning berada di dalam gua dan mencoba menghangatkan diri mereka dengan menyalakan api unggun. Sekarang Fang Yuan hanya diam, sementara Bai Ning menghela nafas panjang dan meluapkan kekecewaannya. Beberapa hari kita telah menjelajahi daerah di sekitar kita. Bahkan jika idemu itu bagus, tapi sampai sekarang kita tidak menemukan target yang cocok. Sepertinya kita harus menyerah pada Raja Buaya Lava itu, kata Bai Ning. Rencana dibuat oleh manusia, tapi kesuksesan ditentukan oleh langit. Kekuatan kita serang tidaklah cukup. Oleh karena itu, untuk beberapa hal kita hanya dapat mengandalkan keberuntungan kita. Sebenarnya aku masih ingin meningkatkan Gu kekuatan buaya, tapi sepertinya kita memang tidak dapat membunuh Raja Buaya Lava itu. Apa boleh buat? Besok kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju Gunung Baigu, kata Fang Yuan. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba dari luar terdengar geraman Raja Buaya Lava. Apa yang terjadi? Tanya Bai Ning yang tampak terkejut. Itu adalah suara dari Raja Buaya Lava, kata Fang Yuan yang mengenali suara itu. Lalu setelahnya, mereka berdua saling menatap satu sama lain dan kemudian bergegas untuk meninggalkan gua. Setelah keluar dari gua, mereka melihat ke arah sebuah lembah, dan di sana terdapat warna pelangi yang bersinar saat api menyala terang dan mengeluarkan aura yang mengesankan. Dari arah cahaya pelangi itu terlihat seekor burung pegar yang sangatlah besar. Mahkota bersinar di kepalanya bagaikan emas yang menjulang tinggi di langit. Bulu-bulu pada tubuhnya pun tampak bersinar dan berubah warna terus-menerus dan memberikan kesan yang luar biasa. Oh tidak, itu adalah burung pegar ilahi Xuan Yuan. Seekor burung setingkat dengan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya. Raja Buaya Lava pasti akan mati kali ini, kata Fang Yuan. Burung ilahi Xuan? Apa itu? Tanya Bai Ning sambil merasa gelisah. Dia adalah seekor raja binatang yang suka berpergian sendiri. Dia selalu terbang di angkasa dan hanya mendarat untuk mencari makanan. Jumlah burung ini sangatlah sedikit dan mereka memiliki berbagai jenis gu pelangi di dalam tubuh mereka. Ketika mereka bertarung, langit akan dipenuhi oleh cahaya pelangi seperti sekarang. Sepertinya kali ini kita benar-benar akan kehilangan Raja Buaya Lava itu. Ayo, cepat masuk lagi ke dalam gua. Burung ini memiliki mata yang sangat tajam seperti elang. Jika dia menemukan kita, dia pasti akan segera datang dan membunuh kita, kata Fang Yuan yang kemudian segera kembali ke dalam gua. Mendengar penjelasan itu, Bai Ning pun tampak menggigit bibir bawahnya dan hanya bisa mengikuti Fang Yuan. 1 jam berlalu dan kini Raja Buaya Lava itu telah dibunuh. Dari dalam gua, Fang Yuan dan Bai Ning dapat mendengar suara burung pagar ilahi Xuan Yuan itu yang tampak sedang mematuk makanannya. Nafsu makanannya itu sangat besar, bahkan seekor Raja Buaya tidak dapat memuaskan rasa laparnya. Malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi Fang Yuan dan Bai Ning, dan mereka tentu tidak bisa tidur sepanjang malam. Setelah Raja Buaya Lava dikalahkan, selanjutnya mereka berdua mendengarkan suara jeritan dari kera putih, pekikan dari katak penelan racun,
serta kepakan sayap dari sekelompok lebah. Yang paling utama, suara burung pegar ilahi Xuan Yuan yang tampak menyerang mereka semua terdengar sangat nyaring. Setelah larut malam, akhirnya burung itu pun menyelesaikan perburuannya dan kembali terbang di langit serta meninggalkan jejak pelangi di sepanjang perjalanannya. Setelah melihat jejak pelangi di langit yang menghilang, akhirnya Fang Yuan dan Bai Ning memberanikan diri untuk keluar dari gua. Mereka pun segera menuju lembah ke tempat Raja Buaya Lava berada. Sesampainya di lembah, Fang Yuan dan Bai Ning dapat melihat jika lembah itu benar-benar hancur dan Raja Buaya Lava benar-benar sudah mati dengan posisi perut yang menghadap ke atas. Pada bangkai Raja Buaya Lava itu kini hanya tersisa kerangka serta kulit yang berwarna merah tua. Setelah itu, Bai Ning dan Fang Yuan mencoba untuk mencari gu yang dimiliki oleh Raja Buaya Lava. Sayangnya, gu pertahanan perut api telah dihancurkan oleh burung pegar dan kedua guam lainnya pun kini sudah menghilang. Peristiwa itu bukanlah hal yang aneh, karena ketika pemiliknya mati, maka guam itu akan pergi dan berkeliaran seolah mereka telah kehilangan rumahnya. Akan tetapi, mereka berdua tidak kembali dengan tangan kosong. Burung pegar ilahi Xuan Yuan hanya memakan sebagian besar tubuh dari Raja Buaya Lava dan masih meninggalkan beberapa bagian yang lain. Sehingga dengan segera Fang Yuan dan Bai Ning pun mengambil daging yang tersisa dari tubuh Raja Buaya Lava. Setelah bekerja sepanjang malam, akhirnya mereka berdua berhasil memotong semua daging dan kemudian menyimpannya ke dalam bunga tusita. Daging buaya ini cukup untuk memberikan makan gu kekuatan buaya selama 3 bulan. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita dan jelajahi daerah ini, kata Fang Yuan. Setelah itu dengan segera Fang Yuan dan Bai Ning datang ke wilayah Kera Putih. Saat Fang Yuan dan Bai Ning datang ke tempat itu sebelumnya, mereka dapat melihat sekelompok kera putih yang main dan berayun-ayun di pohon. Tetapi sekarang seluruh hutan benar-benar hancur. Pohon-pohon tumbang dan semuanya tampak menyedihkan. Serangan dari burung pegar ilahi telah membunuh ribuan kelompok kera putih. Dan kini hanya tersisa 2 hingga 300 ekor kera putih yang berhasil menyelamatkan diri. Walaupun begitu, mereka semua tampak terluka parah. Bai Ning menatap sekelompok kera putih itu dengan tatapan berbinar. Saat ini kelompok kera putih sedang berada pada titik terlemahnya. Apakah kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka? Kata Bai Ning dengan penuh semangat. Tapi sayangnya Fang Yuan dengan segera menghentikan Bai Ning dan menolak rencananya. Fang Yuan melakukan hal itu bukan karena dia merasa kasihan pada kelompok kera putih, tetapi Fang Yuan menyadari jika sekarang mereka justru jauh lebih berbahaya. Jangan main-main dengan kelompok kera putih ini sekarang. Mereka baru saja kehilangan kelompok dan rekan mereka. Mereka pasti sangat marah dan kekuatan bertarung mereka akan meningkat drastis. Jika kita menyerang mereka, kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka semua, kata Fang Yuan. Mendengar itu, Bai Ning hanya menatap Fang Yuan sambil mendengarkan perkataannya. Dan setelah itu, dia pun mengurungkan niatnya untuk menyerang sekelompok kera putih itu. Tak lama kemudian, mereka berdua segera melanjutkan perjalanannya lagi menuju rawa beracun. Setelah sampai di sana, terlihat pemandangan di rawa itu juga sudah berubah sepenuhnya dan rusak oleh serangan burung pagar. Meskipun burung itu pergi, tetapi sekarang terlihat situasi rawa itu sangat kacau balau.
Segala jenis binatang beracun yang berada di sana kini saling bertarung dan membunuh satu sama lain. Fang Yuan dan Bai Ning masih bersembunyi di tepi rawa, dan untuk beberapa saat mereka menyaksikan pertarungan sengit dari 3 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama adalah pertarungan antara 2 ular berbisa. Sampai pada akhirnya salah satu dari mereka ditelan oleh yang lain. Tapi tidak lama kemudian seekor kalajengking datang dan menikam ular berbisa itu hingga tewas. Kelompok kedua adalah pertarungan antara ngengat beracun dan katak biru. Saat pertarungan terjadi, katak itu menjulurkan lidahnya, dan sesaat kemudian ngengat itu pun mati lemas di mulut katak. Tapi akhirnya katak itu pun mati karena terkena racun yang ada di tubuh ngengat yang dia makan. Kelompok ketiga terjadi juga pertarungan antara laba-laba melawan sekelompok semut. Setelah beberapa saat, akhirnya sekelompok semut itu pun menang dan melahap tubuh dari laba-laba itu. Melihat peristiwa yang begitu kacau, akhirnya Fang Yuan dan Bai Ning memutuskan untuk segera pergi saja dari daerah itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Lalu beberapa waktu berlalu, sampai akhirnya mereka berdua pun tiba di sarang kelompok lebah jarum. Kini, sarang lebah itu terlihat seperti reruntuhan rumah dan tidak terlihat satupun lebah yang tersisa. Sehingga Fang Yuan dan Bai Ning memberanikan diri untuk semakin mendekat ke kawasan itu. Tak lama kemudian Bai Ning mencium aroma seperti wijen. "Bau apa ini?" tanyanya sambil mengendus. Ini adalah aroma sarang lebah. Lebah jarum tidak menghasilkan madu, tapi sarang mereka sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan guwom. Selain itu, sarang lebah jarum ini aman dan bisa langsung kita makan, kata Fang Yuan sambil menjelaskan. Lalu dia pun merentangkan tangannya ke dalam sarang lebah itu. Bai Ning penasaran dengan perkataan dari Fang Yuan dan dia pun segera mengambil sedikit sarang lebah itu lalu memakannya. Bai Ning sangat terkejut saat merasakan rasa dari sarang itu. Dan tidak dapat dipungkiri jika rasa dari sarang lebah itu bahkan jauh lebih enak jika dibandingkan dengan biskuit yang biasa dia makan di klannya dulu. Tekstur sarang lebah ini memang seperti biskuit, tapi dia lebih harum dan renyah. Rasanya sedikit manis dan tidak berminyak sama sekali. Bahkan sarang lebah ini juga memiliki rasa yang menyegarkan bagi tubuh. Rasanya enak, kata Bai Ning sambil terus mengambil sarang lebah itu dan memakannya. Persediaan makanan kita sekarang sudah habis. Kita harus mengumpulkan beberapa sarang lebah ini dan menyimpannya dalam bunga tusita milikmu, kata Bai Ning. Ya, aku setuju, tapi kita harus bergerak cepat, kata Fang Yuan sambil memandang ke langit dan tampak menunjukkan ekspresi yang agak khawatir. Ada apa? Kau khawatir jika bau darah dari Raja Buaya Lava dan kera putih itu dapat menarik perhatian binatang buas lainnya? Tenang saja, hari ini tidak ada angin. Setidaknya untuk sementara waktu binatang buas lainnya tidak akan datang ke tempat ini. Dan tentu kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan sarang lebah sebanyak mungkin, kata Bai Ning. Mendengar itu, Fang Yuan hanya menggelengkan kepala. Tapi saat Fang Yuan hendak bicara, tiba-tiba ekspresinya berubah. Tiba-tiba mereka mendengar suara lebah yang berterbangan. Bai Ning pun sangat terkejut saat melihat ke langit, dan di sana terdapat gerombolan lebah jarum yang sudah siap menyerang mereka berdua. Meskipun sarang lebah jarum sebelumnya telah dihancurkan oleh burung pegar, tapi bagian paling lezat dari sarang lebah itu telah dimakannya. Dan sialnya,
jumlah lebah beracun tidak berkurang terlalu banyak. Sebelumnya, lebah beracun tidak dapat mengalahkan burung pegar. Sehingga saat burung pegar itu telah puas memakan sarang mereka, dia pun terbang meninggalkan para lebah itu. Tapi para lebah itu tidak bisa menerima begitu saja. Mereka sangat marah dan kemudian mengejar burung itu. Sayangnya, kekuatan dan kecepatan terbang dari lebah tidak dapat dibandingkan dengan burung pegar. Sehingga pada akhirnya mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Sekarang setelah mereka kembali ke sarangnya, ternyata di sana ada Fang Yuan dan Bai Ning. Melihat kedua orang ini tentu saja membuat para lebah itu menjadi semakin marah. Dan seketika banyak lebah jarum yang memakan sayap mereka lalu ingin menyerang mereka berdua. "Mengapa kau masih diam saja di sana? Cepat lari, goblok!" teriak Fang Yuan pada Bai Ning yang terlihat hanya diam karena tercengang melihat sekelompok lebah itu. Bai Ning pun akhirnya tersadar oleh teriakan Fang Yuan dan segera berbalik lalu bergegas mengejar Fang Yuan yang kabur dari tempat itu. Setelahnya, kelompok lebah jarum itu pun segera bertebangan dan mengejar mereka berdua. Sayang sekali bahwa Fang Yuan dan Bai Ning tidak memiliki guom tipe pergerakan, sehingga tak lama kemudian Bai Ning yang tertinggal pun tertangkap oleh sekelompok lebah itu. Untungnya, Bai Ning dengan cepat mengaktifkan Gu Kanopi Langit, sehingga dia dapat menahan serangan dari para lebah itu. Meskipun pertahanan Bai Ning tidak akan berlangsung lama, perisai putih yang melindungi tubuhnya pun kemudian melemah dan tidak dapat menahan serangan dari hampir 1000 ekor lebah jarum. Ditambah lagi kini Primeval Essence milik Bai Ning terus berkurang, dan yang lebih parahnya lagi, beberapa dari lebah jarum itu telah berubah menjadi Gu lebah jarum gila peringkat 3, yang mana itu memiliki kemampuan untuk menusuk yang sangat kuat. Oleh karena itu, setelah Gu lebah gila itu ikut menyerang, seketika saja Gu Kanopi Langit hancur dan punggung Bai Ning pun tertusuk oleh serangan lebah yang mengeluarkan banyak darah. Bai Ning tampak kesakitan. Dia kemudian terus berlari. Dia menjadi jauh lebih cepat tanpa dia sadari. Bai Ning sendiri tidak mengira jika dia bisa berlari cepat ini. Semua terjadi karena kondisinya dia terpojok, dan keinginan bertahan hidup membuat Bai Ning memompa terus jantungnya dan memaksa kemampuannya sampai melampaui batas. Di sisi lain, Fang Yuan yang saat ini berlari di depan Bai Ning merasa jauh lebih baik karena secara tidak langsung Bai Ning telah menahan sekelompok lebah jarum itu dan untuk tidak mengejarnya. Sambil terus berlari, Fang Yuan juga mengalirkan Primeval Essence miliknya kepada Gu Karapas. Dia kini mengaktifkan Gu Karapas di punggungnya. 15 menit berlalu, tapi situasi masih belum berubah. Fang Yuan dan Bai Ning masih terus berlari, dan kawanan lebah jarum itu masih terus mengejar mereka berdua. Sementara itu, sekarang stamina dari Fang Yuan dan Bai Ning mulai habis, serta kecepatan mereka pun menurun. "Di depan ada danau, kita masih punya harapan untuk bertahan," teriak Fang Yuan. Mendengar teriakan Fang Yuan itu membuat Bai Ning merasa sangat gembira. Mereka berdua bergegas keluar dari hutan dan masuk ke dalam danau. Sesaat kemudian Fang Yuan dan Bai Ning muncul dari sisi danau lainnya. Dan dari kejauhan mereka bisa melihat sekelompok lebah jarum itu terlihat frustasi karena tidak dapat mengejar masuk ke dalam air. "Sial!" umpat Bai Ning yang merasakan sakit di sekujur tubuhnya oleh karena serangan dari para lebah itu. Aku sudah muak. Kapan kita bisa sampai ke Gunung Baigu?"
kata Baining yang tampak meluapkan emosi. "Shh, diam," jawab Fang Yuan tiba-tiba sambil menunjukkan ekspresi serius. Fang Yuan tampak mengamati sekeliling. Setelah jalan beberapa langkah, kemudian Fang Yuan berjongkok dan jarinya menyentuh sisa api yang kini telah padam. Tampak kini Fang Yuan dan Baining mengerutkan kening mereka dan menyadari bahwa di situ ada jejak yang ditinggalkan oleh manusia. Segera setelah itu, Fang Yuan mengaktifkan gu telinga komunikasi tanah miliknya. Dia ingin memastikan kondisi yang ada di sekitar mereka. Dan setelah beberapa saat, ekspresi Fang Yuan terlihat lebih tenang saat menyadari bahwa tidak ada orang lain ataupun bahaya yang ada di dekat mereka. Fang Yuan kembali menyentuh abu bekas bakaran itu, dan kemudian dia berkata, "Ini adalah bekas bakaran sekitar setengah bulan yang lalu. Dia hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang berada di dekatnya," kata Fang Yuan sambil menyimpulkan analisisnya. Seorang diri, biasanya Master Gu dari suatu klan harus pergi secara berkelompok dan minimal beranggotakan 5 orang. Tampaknya orang ini adalah Master Gu yang jahat, sehingga dia melakukan perjalanan seorang diri, kata Baining yang tampak ikut berpikir. Sebenarnya, jika orang itu adalah Master Gu yang berasal dari suatu klan, mereka pasti orang baik dan ada harapan untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi, jika dia adalah seorang Master Gu iblis, maka begitu mereka bertemu, pasti akan terjadi pertarungan. Sekarang, apapun itu, penemuan jejak ini bukanlah kabar baik bagi Fang Yuan dan Baining. Terlebih, jika seorang Master Gu dapat berkeliaran di dalam hutan belantara ini seorang diri, besar kemungkinan jika dia berada pada peringkat 4 atau bahkan lebih tinggi dari itu. Atau setidaknya dia memiliki cara khusus untuk bertahan hidup. Dan jika bertemu dengan Master Gu yang berada di jalan yang benar, mereka pasti dapat menghindari pertarungan. Tapi jika orang itu adalah Master Gu iblis, dengan kekuatan mereka berdua saat ini, mereka tidak akan bisa menandinginya, dan kemungkinan besar mereka akan mati. Setelah memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi, akhirnya Fang Yuan memecahkan keheningan di antara mereka. "Syukurlah kita menemukan jejak api unggun ini. Jadi mulai sekarang kita tidak boleh terburu-buru dan mencoba menjaga jarak dengan orang ini. Untuk sementara waktu kita dapat beristirahat dan menyembuhkan luka kita sampai semuanya pulih," kata Fang Yuan. Mendengar itu, Baining pun setuju, dan pada saat yang sama dia masih merasakan sakit di punggungnya. Fang Yuan sendiri melihatnya dan segera mengaktifkan bunga tusita, lalu mengeluarkan perban dan juga obat-obatan lainnya. Fang Yuan kemudian menyerahkannya kepada Baining, dan Baining pun segera melepaskan baju atasnya. Terlihat banyak lubang seukuran ujung jari yang memenuhi punggung Baining. Di kehidupan sebelumnya, Baining pernah menggunakan gu otot es, sehingga dengan menggunakan gu kanopi langit, secara tidak langsung itu membuat Baining memiliki 2 lapis pertahanan. Dan hal itu membuat nyawa Baining bisa terselamatkan. Jika tidak, pasti dia sudah mati. Baining tampak menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit saat membersihkan luka-luka itu. Setelah itu, Baining pun mulai membalut lukanya dengan perban. "Peralatan obat dan perban kita tinggal sedikit. Sepertinya kita benar-benar harus menemukan gu penyembuhan secepatnya," kata Fang Yuan sambil menyimpan peralatannya ke dalam bunga tusita. "Kita memang harus mendapatkan gu wom tipe penyembuhan. Tapi sebelum itu, aku punya masalah lain di sini," kata Baining. "Apalagi masalahmu?" tanya Fang Yuan sambil mengerutkan kening.
Baining masih telanjang dada dan segera membalikan tubuhnya menghadap Fang Yuan. Dua bongkahan daging ini sangatlah menghalangiku. Bahkan saat aku berlari, benda ini pun melompat kemana-mana, dan ini juga menambah bebanku saat pertarungan. Sebenarnya aku pernah berpikir untuk memotongnya, tapi aku khawatir jika cederanya akan sangat dalam dan parah. Karena itu, tanpa kurang penyembuhan, aku pasti akan mendapatkan lebih banyak masalah lagi. Jadi kita harus mendapatkannya, kata Baining. Baining benar-benar merengek seperti anak kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia masihlah seorang laki-laki yang terjebak di dalam tubuh perempuan. Fang Yuan melihat tingkah Baining dan hanya bisa memasang ekspresi datar di wajahnya. Lalu Fang Yuan berkata, "Kau mengalami banyak masalah jika memotongnya. Jika itu memang sangat mengganggumu, kau bisa membungkusnya saja," kata Fang Yuan. "Bungkus? Bagaimana?" tanya Baining. "Kau dapat menggunakan perban dan melingkarkannya ke dadamu," jawab Fang Yuan. Benar juga. Sepertinya itu adalah cara terbaik yang bisa kulakukan sekarang," kata Baining yang kemudian tampak menghela nafas. Lalu kemudian dia pun membalut bagian dadanya dengan perban. Seiring berjalannya waktu, kini matahari telah terbenam dan malam pun tiba. Besar kemungkinan jika saat malam tiba, binatang buas akan datang ke danau untuk minum air. Sehingga Fang Yuan dan Baining tidak berani untuk tetap berada di dekat danau itu. Dengan segera mereka pun pergi mencari tempat lain yang jauh lebih aman. Tidak perlu waktu lama, Fang Yuan menemukan gua yang terbentuk secara alami pada suatu tebing yang curam. Meski agak sempit, tapi tempat itu terlihat cukup aman dan bisa menjadi tempat tinggal mereka untuk sementara waktu. Dan beberapa hari pun berlalu. Sebagian besar luka Baining kini telah pulih. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Baigu. Tapi mengingat ada keberadaan orang lain di wilayah ini, membuat Fang Yuan menjadi jauh lebih berhati-hati. Dalam perjalanan ini, sesekali mereka berhenti, lalu Fang Yuan menggunakan rumput telinga komunikasi tanah untuk memeriksa kondisi di sekeliling mereka. Pada hari kedua perjalanan mereka, ternyata mereka yang selalu hati-hati membuahkan hasil yang baik. Di tengah perjalanan, mereka menemukan lagi sisa kayu terbakar di bawah suatu pohon. Yang tampaknya jejak ini memang disebabkan oleh seorang Master Gu Iblis. Pada hari ketiga, mereka menemukan lagi jejak pertarungan sengit di dekat sungai. Tanah di tempat itu dipenuhi oleh sisik. Bahkan terlihat aliran sungai berpindah jalur dan banyak pepohonan yang tumbang. Fang Yuan berhenti sejenak lalu mengamati jejak yang ditinggalkan itu. Tampaknya Master Gu Iblis itu pernah bertarung sengit dengan ular piton hijau. Dan ular ini adalah golongan ular piton dari Raja Binatang. Sepertinya Master Gu Iblis itu juga berada pada tingkat kultivasi peringkat 3, kata Fang Yuan yang tampak menjelaskan. Akan tetapi Fang Yuan tetap berharap jika mereka tidak pernah bertemu dengan Master Gu Iblis itu. Jika harus memilih, Fang Yuan lebih suka berurusan dengan binatang buas yang tidak memiliki kecerdasan daripada harus melawan seorang Master Gu. Sayangnya terkadang segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Saat sore hari, Fang Yuan dan Baining menemukan jejak lain. Master Gu Iblis ini tampaknya terluka. Ada beberapa daging yang terpotong dan tergeletak di tanah ini. Sepertinya Master Gu Iblis itu telah terkena racun, kata Fang Yuan. Mendengar analisis dari Fang Yuan membuat Baining menjadi berbinar. Bagaimanapun hal itu merupakan kabar baik baginya. Semakin lemah keadaan dari Master Gu Iblis, maka hal itu akan semakin menguntungkan mereka. Selama beberapa hari berikutnya,
jejak yang ditinggalkan oleh Master Gu Iblis itu semakin banyak. Dengan pengalaman Fang Yuan selama 500 tahun hidup sebelumnya, Fang Yuan dapat memastikan jika Master Gu Iblis itu sekarang sedang terluka dan jarak di antara mereka semakin mendekat. Berhati-hatilah. Jika analisisku benar, luka yang dialami oleh Master Gu Iblis ini semakin parah dan racun dari ular piton hijau itu telah menginfeksi tubuhnya. Tapi justru semakin mendekati kematiannya, maka seorang Master Gu Iblis dapat berubah menjadi lebih menakutkan, kata Fang Yuan yang tampak mengingatkan Bai Ning. Setelah itu, Fang Yuan dan Bai Ning bergerak lebih waspada daripada sebelumnya. Pada akhirnya, di suatu sore, Fang Yuan terlihat sangat terkejut saat sedang menggunakan gu rumput telinga komunikasi tanah miliknya. Aku menemukan keberadaan Master Gu Iblis itu. Orang itu berada di dalam gua dan kondisinya sekarang sangat lemah. Bahkan dia tampak kesulitan untuk bernafas, kata Fang Yuan. Ayo kita serang saja Master Gu Iblis itu, jawab Bai Ning yang tampak bersemangat. Tapi dengan cepat Fang Yuan menolak. Sabar, kita tidak perlu menyerangnya. Dengan keadaan seperti ini, dalam beberapa hari saja dia pasti sudah akan mati karena racun itu, jawab Fang Yuan. Jika memang seperti itu, maka apa boleh buat, jawab Bai Ning yang mengurungkan niatnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba Fang Yuan mendengar suara lain dari gu telinga miliknya. Dua orang di luar itu, mengapa mereka harus repot-repot bersembunyi? Kata seseorang di dalam gua. Suara itu terdengar sangat lemah, dan dari suara itu Fang Yuan sadar jika Master Gu Iblis itu adalah seorang perempuan. Fang Yuan kembali mendengar suara dari dalam gua itu dan berkata, apakah kau tidak menginginkan Primeval Stone dan Gruworm milikku? Setelah mendengar itu, ekspresi Fang Yuan seketika berubah dan segera mengajak Bai Ning mundur. Meskipun Master Gu Iblis itu dalam kondisi yang lemah, tapi nada bicaranya terdengar sangat tegas. Itu berarti di sana pasti ada beberapa jebakan, sehingga membuat Fang Yuan merasa takut. Kalian pergi setelah datang ke sini? Tidak ada jalan keluar yang mudah. Kalian harus tetap berada di sini, kata Master Gu Iblis itu. Lalu tiba-tiba sosok itu keluar dari dalam gua. Setelah mendengar itu, Fang Yuan benar-benar merasakan jika bahaya besar sedang datang ke arah mereka. Sekarang kau bebas melakukan apapun, kata Fang Yuan pada Bai Ning tiba-tiba. Setelah itu Fang Yuan menggunakan gu sisik menyembunyi dan menghilang dari sana. Bai Ning yang melihat Fang Yuan tampak mengutuk. Dia tahu bahwa ini adalah alarm bahaya, sehingga segera dia mengaktifkan gu kanopi langit dan juga memanggil kelabang emas gergaji mesin dan bersiap untuk bertarung. Dan tidak lama kemudian, Bai Ning dan Master Gu Iblis kini berhadapan. Mereka bertarung dengan sengit, meski itu tidak berlangsung sangat lama, karena kondisi dari Master Gu Iblis sudah tidak lagi prima. Kini dia tampak jatuh dan tidak bisa bertarung lagi. Dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya, akhirnya Master Gu Iblis itu kabur dan kembali masuk ke dalam gua. Akan tetapi Bai Ning tidak membiarkan Master Gu Iblis itu lolos begitu saja. Ia mencoba mengejarnya. Jangan kejar dia, teriak Fang Yuan yang mengingatkan Bai Ning. Tapi sayangnya Bai Ning mengabaikannya. Bai Ning langsung masuk ke dalam gua dan tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras. Ledakan itu tepat di bawah kaki Bai Ning dan membuatnya terlempar ke tanah. Meskipun oleh karena perlindungan dari gu kanopi langit, Bai Ning tidak terluka, dan segera dia bisa berdiri lagi. Akan tetapi,
kanopi langit dalam aparatur binding kini terkena dampaknya, dan perisai putih itu tampak memudar setidaknya sebanyak 30%. Apa-apaan itu? Umpat Binding. Setelah itu Binding menoleh ke arah sumber ledakan dan sangat terkejut saat melihat bahwa tempat itu berubah menjadi kawah setinggi 2 meter. Dari dalam gua terdengar suara Master Gu Iblis yang tampak tertawa puas. Walaupun aku tidak bisa membunuhmu kali ini, tapi datanglah padaku lagi jika kau masih punya nyali, kata Master Gu Iblis itu. Apa itu tadi? Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan saat aku menginjak tanah. Jika aku tidak menyentuh tanah itu, apakah aku dapat menghindari serangannya? Pikir Binding dalam hati. Bagaimanapun, Binding bukanlah orang yang bodoh. Meski dalam beberapa hal dia terkadang sangat polos, tapi naluri bertarung serta kecerdasannya masih berada di tingkat jenius. Sayang, aku tidak punya kuda terbang. Dan jika aku melompat, pada akhirnya aku tetap akan menyentuh tanah itu. Tidak, tunggu. Sebenarnya aku tidak perlu menyerangnya. Kata-katanya sebelumnya pasti hanya untuk menghasutku supaya menyerangnya, pikir Binding. Setelah berpikir demikian, tiba-tiba Binding tertawa lalu kemudian kembali berkata, "Apa kau pikir kau akan aman jika bersembunyi di dalam gua? Aku hanya perlu berkemah di sini dan menunggumu keluar." Tunggulah aku semaumu. Aku sudah menyiapkan sumber makanan dalam jumlah yang besar. Sedangkan kau rentan terhadap cuaca di luar. Jadi mari kita lihat di antara kita siapa yang bisa bertahan, kata Master Gu wanita itu menjawab perkataan Binding. Mendengar perkataan itu, Binding hanya tertawa dingin. Bagaimanapun Master Gu wanita itu adalah Master Gu Iblis, yang mana dia juga sudah terkena racun dari ular piton hijau. Dan seiring berjalannya waktu, kondisinya akan semakin melemah. Tapi tiba-tiba saja, sebuah pukulan mendarat di kepala Binding. Sudah cukup mempersulitku. Kita tidak perlu berlama-lama di sini. Ayo pergi, kata Fang Yuan. Hah? Kau mau pergi kemana? Dia hanya seorang Master Gu peringkat 3. Selama kita memahami metode ledakan itu, maka kita bisa menang, kata Binding yang tampak mengerutkan keningnya dan kesal. Mudah bagimu mengatakan itu karena kau berada di peringkat 3. Tapi kultivasiku hanya peringkat 1. Tidak perlu terlalu banyak berdebat. Ayo cepat berangkat dan berhenti membuat banyak masalah padaku. Lebih baik kita aman daripada menyesal ke depannya, kata Fang Yuan dengan tegas. Mendengar itu, Binding hanya terdiam. Meskipun sebenarnya Binding tidak tahu apa yang Fang Yuan rencanakan. Tapi berdasarkan pemahamannya pada Fang Yuan, Binding tahu kalau ini pasti adalah sebuah rencana dari Fang Yuan. Karena itu, tidak ada hal lain dari Binding yang bisa dia lakukan selain mengikuti alur dari Fang Yuan. Hei, kau selalu pengecut. Tapi tidak masalah. Kali ini aku akan mengampunimu, kata Binding yang kemudian berlari dan mengikuti Fang Yuan. Dan begitulah mereka berdua pun akhirnya terpisah jauh dengan Master Gu Iblis. So, apa yang akan terjadi berikutnya? Apa yang akan terjadi dengan Master Iblis itu? Apa yang menjadi rencana Fang Yuan? Mari kita saksikan di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Thank you dan see you again. Bye.